Seorang ahli ibadah selama 220 tahun bahkan sudah memiliki ribuan santri, meninggal dunia dalam keadaan kafir. Lantas perbuatan apa yang menyebabkan dirinya kafir dan mati dalam keadaan buruk? Kisah ini dialami oleh Barshisha, seorang ahli ibadah yang mempunyai 60.000 santri, dan seluruh santrinya bisa berjalan di angkasa karena berkah ilmunya. Tak tanggung-tanggung, ia beribadah selama 220 tahun tanpa sekalipun melakukan perbuatan maksiat. Bahkan para malaikat sampai terkagum-kagum akan kezuhudan Barshisha. Melihat para malaikat sangat kagum dengan sosok tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Apa yang kalian kagumkan darinya? Sesungguhnya aku lebih mengerti dari apa yang kalian mengerti. Sesungguhnya Barshisha dalam pengertianku akan berbuat kufur dan masuk neraka untuk selama-lamanya sebab minum khamar." Mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, para iblis laknatullah pun tersenyum dan mengerti apa yang harus ia lakukan guna menggoda Barshisha. Iblis kemudian mendatangi Barshisha di pondoknya dengan menyamar sebagai pemuda ahli ibadah yang memakai jubah putih terbaik dan juga memakai wangian. Barshisha kemudian memanggil si pemuda tersebut seraya bertanya, "Siapa kamu dan ada keperluan apa ke sini?" Iblis kemudian menjawab, "Saya adalah seorang hamba. Saya datang untuk membantu ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pemiliknya," jawab Barshisha. Iblis iktikaf dan kemudian beribadah di masjid selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tidur. Melihat ibadahnya yang seperti itu, Barshisha takjub seraya berkata, "Saya beribadah kepada Allah selama kurang lebih 220 tahun, namun tidak pernah mengerjakan seperti apa yang kamu kerjakan?" Kemudian iblis berkata, "Aku telah berbuat dosa, oleh sebab itu aku terus mengingatnya agar rasa kantuk, lelah dan laparku hilang." Kemudian Barshisha bertanya, "Bagaimana caranya agar aku bisa seperti engkau?" Kemudian iblis menjawab, "Pergi dan berbuat maksiatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian cepat-cepat bertaubatlah, karena Allah Maha Pemberi Ampun." Barshisha lanjut bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Iblis lalu menjawab dengan lantang, "Zina." Barshisha berkata, "Itu perbuatan terlarang, aku tidak akan melakukan perbuatan keji itu." Iblis lalu berkata lagi, "Bunuh orang mukmin." Barshisha menjawab tegas, "Aku tidak akan melakukan itu." Tak mau kalah, lalu iblis berkata, "Minum khamar yang memabukkan, karena ini adalah yang paling ringan dan Allah akan mudah mengampunimu." Barshisha kemudian berkata, "Minum minuman yang memabukkan juga sebuah larangan." Iblis kemudian berkata, "Minum sedikit saja dan jangan sampai engkau mabuk." Mulai luluh dengan bujuk rayu iblis, Barshisha lanjut bertanya, "Di mana aku akan melakukannya?" Iblis menjawab, "Pergilah ke warung di dalam hutan, di sana ada warung penjual khamar." Barshisha kemudian segera pergi menuju tempat yang disebutkan oleh pemuda ahli ibadah. Di tempat tersebut, ia melihat sebuah warung yang menjual minum-minuman keras. Barshisha kemudian memesan dan menenggak 1 gelas. Karena sebelumnya belum pernah minum, ia langsung setengah mabuk, ketagihan dan minta tambah hingga mabuk parah. Melihat penjual warung bertubuh langsing dan cantik, Barshisha lalu berbuat zina. Setelah berbuat zina, Barshisha membunuh perempuan tersebut karena takut apa yang diperbuatnya akan diketahui orang. Dalam keadaan seperti itu, iblis menyamar sebagai suami perempuan penjual minum-minuman keras dan melaporkan kejadian tersebut kepada hakim dan masyarakat. Barshisha pun akhirnya ditangkap beramai-ramai dan dihukum cambuk sebanyak 80 kali karena minum khamar, 100 kali karena berzina, dan disalib sebab telah membunuh. Dalam keadaan tersalib, iblis muncul sebagai orang ahli ibadah yang pernah ditemuinya. Kemudian iblis bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Barshisha kemudian menjawab, "Barang siapa menuruti ajakan jelek, maka inilah balasannya." Iblis lalu berkata, "Selama 220 tahun aku tersiksa karena ibadahmu, hingga aku menjerumuskanmu seperti ini. Namun apabila kamu ingin bebas, aku bisa membebaskanmu." Barshisha lanjut berkata, "Bagaimana caranya?"
Iblis lanjut berkata, "Sujudlah kepadaku 1 kali." Barsisha kemudian berujar, "Aku tidak dapat melakukan itu dalam keadaan tersalib seperti ini." Iblis lalu berkata lagi, "Sujudlah dengan isyarah." Barsisha pun sujud dengan isyarah dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meninggal dunia tanpa membawa keimanan. Na'udzubillahi min zalik. Kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk tak mengusahakan diri kita sebaik mungkin menjauh dari segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali berpikir untuk sengaja berbuat maksiat karena nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa hambanya. Sebab kita tidak tahu, apakah setelah melakukannya kita masih diberikan kesempatan bertaubat atau tidak. Dan kita tidak tahu, apakah setelah berbuat maksiat apakah kita masih diberikan kesempatan hidup dan memperbaiki segalanya.